ada banyak kadrun-kadrun gereja ya, atau orang-orang yang ngaku sebagai Kristen tapi kadrun ya, yang kejang-kejang ya, kebakaran jenggot, kejang-kejang gara-gara mendengar khotbah pengajaran yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono yang begitu tegas mengatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya bukanlah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia, atau Yesus itu bukanlah Yahweh ya. Jadi Yahweh itu beda dengan Yesus. Yesus itu utusan Yahweh. Yahweh adalah Allah yang Maha Kuasa, sedangkan Yesus adalah utusan dari Allah yang Maha Kuasa atau Yahweh itu. Video yang ini, thumbnailnya seperti ini ya. Sudah saya sajikan cuplikan pengajaran dari pendeta Erastus Sabdono yang tegas mengatakan ya, bahwa Yesus bukanlah Allah yang Maha Kuasa atau Yahweh. Nah, buat teman-teman yang belum menyimak, silakan disimak ya video itu ya. Di situ ada edukasi yang cukup penting ya, teman-teman ya. Ini thumbnail videonya seperti ini. Nah, video yang berisi pengajaran pendeta Erastus Sabdono itu teman-teman, yang sudah beredar di sosial media ya, dan kemarin cuplikan videonya juga sudah saya sampaikan ya, ternyata menggegerkan banyak orang teman-teman ya, terutama yang berada di dunia gereja dan kekristenan di Indonesia. Geger, sebagian kejang-kejang dan kebakaran jenggot ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini, baik dukungan berupa like, subscribe, dan juga share. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pahalanya akan tetap terus mengalir hingga yaumil kiamah, karena dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, khutbah dari pendeta Erastus Sabdono akhir-akhir ini ternyata mengguncang iman kekristenan. Gara-gara khutbah dari pendeta Erastus Sabdono ini, banyak Kristen yang kejang-kejang dan lalu kebakaran jenggot. Seperti yang disampaikan oleh Frans Donald di channelnya, di channel Wartawan Injil ya, banyak sekali kadrun-kadrun gereja yang kejang-kejang dan kebakaran jenggot gara-gara khutbah yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Bagaimanakah pernyataan dari channel Wartawan Injil tersebut? Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Terpujilah Allah Theos, maksudnya Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Nah, teman-teman, beberapa hari-hari belakangan ini ya, ada banyak kadrun-kadrun gereja ya, atau orang-orang yang ngaku sebagai Kristen tapi kadrun ya, yang kejang-kejang ya, kebakaran jenggot, kejang-kejang gara-gara mendengar khotbah pengajaran yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono yang begitu tegas mengatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya bukanlah Allah yang maha kuasa yang menjelma menjadi manusia, atau Yesus itu bukanlah Yahweh ya. Jadi Yahweh itu beda dengan Yesus. Yesus itu utusan Yahweh. Yahweh adalah Allah yang maha kuasa, sedangkan Yesus adalah utusan dari Allah yang maha kuasa atau Yahweh itu. Sebagai informasi ya teman-teman, di video yang kemarin, yaitu yang ini ya, video yang ini, thumbnailnya seperti ini ya, sudah saya sajikan cuplikan pengajaran dari pendeta Erastus Sabdono yang tegas mengatakan ya, bahwa Yesus bukanlah Allah yang maha kuasa atau Yahweh. Ini thumbnail videonya seperti ini.
Nah, video yang berisi pengajaran Pendeta Erastus Sabdono itu teman-teman, yang sudah beredar di sosial media ya, dan kemarin cuplikan videonya juga sudah saya sampaikan ya, ternyata menggegerkan banyak orang teman-teman ya, terutama yang berada di dunia gereja dan kekristenan di Indonesia. Geger, sebagian kejang-kejang dan kebakaran jenggot ya. Nah teman-teman, dari banyak orang yang sudah kejang-kejang dan juga kebakaran jenggot ya. Sahabat, itulah tadi sebuah video dari channel Wartawan Injil yang juga ikut mereaksi dan menanggapi atas khutbah dari Pendeta Erastus Sabdono yang viral akhir-akhir ini ya. Dia mengatakan banyak sekali Kristen yang kejang-kejang dan kebakaran jenggot gara-gara khutbah yang disampaikan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Spesifik topik yang dibahas di sini adalah Yesus bukan Allah. Yesus hanyalah utusan Allah karena Yesus tidak maha kuasa. Kita akan tampilkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Yesus memang tidak maha kuasa, sedangkan Allah yang maha kuasa itu ada di dalam Alkitab kepunyaan Pendeta Erastus Sabdono sendiri ya. Seperti yang tertulis di Korintus 6 nomor 18, demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Juga tertulis, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ada tertulis di Yesaya 40 nomor 26. Sedangkan Yesus tidak maha kuasa karena dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saya tambahkan sedikit di sini sahabat-sahabat ya. Kita tampilkan juga di dalam Matius 8 nomor 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada tulisan di dalam Matius 8 nomor 24, tetapi Yesus tidur ini ya. Ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak tidur dan tidak terlelap, tetapi jelas kita bisa melihat di dalam Matius 8 nomor 24, di situ tertulis tetapi Yesus tidur. Ada juga di dalam Markus 4 nomor 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tertulis di dalam Markus 4 nomor 38. Nah, sahabat, sebenarnya siapakah yang layak kita sembah, Yesus atau Tuhannya Yesus? Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, maha menyelamatkan, maha tahu, maha hidup, dan maha mengabulkan doa. Karenanya Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan tidak butuh tidur. Sedangkan Yesus tidak sama dengan Tuhan karena dia hanyalah seorang manusia yang dipilih menjadi nabi utusan Tuhan. Sedangkan Yesus tidak sama dengan Tuhan karena dia hanyalah seorang manusia yang dipilih menjadi nabi utusan Tuhan. Yesus juga tidak maha kuasa karena dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah, dan tidak maha hidup karena ia takluk kepada maut. Menurut Bible, Yesus mati tragis jam 3 sore di atas gantungan tiang salib. Karenanya, menurut Bible, pantas jika Yesus bisa dicobai oleh iblis yang jahat dan tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan dan pembunuhan di tangan orang kafir. Nah sahabat, karena Yesus memang bukan Tuhan, melainkan hanya utusan Tuhan, maka Yesus selalu berdakwah mengajak kepada umatnya untuk bertauhid, menyembah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, seperti yang tertulis di dalam Markus 12 nomor 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Sahabat, itulah tadi tanggapan atau reaksi dari Frans Donal yang punya channel Wartawan Injil, yang ikut menanggapi khutbah daripada Pendeta Erastus Sabdono yang ternyata membuat banyak orang Kristen kejang-kejang dan kebakaran jenggot. Selanjutnya kita akan tampilkan update mu'alaf hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, seorang remaja bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta diantar oleh ibunya yang masih beragama Kristen. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Satria Yogi Chandra, tempat tanggal lahir Salatiga, tanggal 2 Januari 2008, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Rabu tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah 11 Juli 2023, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dan mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kita ucapkan kepada saudara baru kita, Mas Yogi, yang baru saja bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Mari kita doakan semoga istiqomah dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Sahabat, tidak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.